Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bersemangat. Betul. Alhamdulillah, masih semangat ya belajarnya di rumah. Halo anak-anakku sekalian kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Jumpa lagi dengan video pembelajaran Bu Eni. Ya, kali ini kita akan belajar materi tematik. Oke, materinya yakni pengamalan nilai-nilai sila Pancasila dan hidup rukun. Pada video pembelajaran Bu Eni sebelumnya, Bu Eni sudah menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Kali ini kita akan mengenal lebih jauh, mengenal lebih lagi pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai nggih. Oke. Peta konsep untuk materi pelajaran hari ini. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu, nggih. Dengan harapan semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah, Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, kita masuk ke peta konsep pembelajaran hari ini. Oke, yang akan disampaikan Bu Eni kali ini dalam video pembelajaran ini yakni perilaku yang sesuai sila pertama, perilaku yang sesuai sila kedua, perilaku yang sesuai sila ketiga, perilaku yang sesuai sila keempat, perilaku sesuai sila kelima, yang terakhir manfaat hidup rukun. Oke, kita langsung nggih. Anak-anak masih hafal kan bunyi Pancasila sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Nah, apa saja sih perilaku atau sikap yang sesuai dengan sila ini? Sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Indonesia meyakini ada 6 agama. 6 agama resmi di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila yakni beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Kita kebetulan beragama Islam nggih. Kemudian ada tetangga kita yang beragama non muslim. Jadi kita memaksakan kepada mereka. Misalkan, ayo ikut agamaku loh yang paling benar. Ayo, kalau tidak awas kamu nanti masuk neraka, ditakut-takuti seperti itu. Nggak boleh. Karena apa? Agama adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dipaksakan. Oke, yang ketiga rajin beribadah. Karena kita sebagai makhluk yang beragama, manusia yang beragama, maka kita harus rajin beribadah, tentu saja sesuai dengan agama yang dianutnya. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beribadah dan merayakan hari besar keagamaan. Kalau ada orang lain atau agama lain yang merayakan hari besarnya, kita tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu. Kita harus saling menghormati karena dia walaupun dia dengan kita berbeda agama. Hormat, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama. Hormat, menghormati antar agama, antar pemeluk agama. Jadi tidak boleh saling mengejek, saling membenci, saling adanya perselisihan, tidak boleh. Kita harus saling menghormati. Oke. Sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sikap apa saja yang sesuai sila ini? Oke. Nah, ini tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Tidak boleh kita melihat teman hanya dari golongannya saja, sukunya saja, kemudian agamanya saja, atau kastanya saja. Ada yang kita membeda-bedakan dia. Aku tidak mau
berteman dengan si A itu orang miskin, aku kan kaya, mobilku sudah 4, ya tidak boleh seperti itu. Yang kedua, saling membantu dan menolong antar sesama manusia, tidak peduli apapun atau dari manapun kalangannya, dari manapun sukunya, kita harus saling membantu dan menolong. Yang ketiga, menjenguk teman atau orang yang sedang sakit, baik itu tetangga ataupun teman kita. Kalau sedang sakit, kita sebagai manusia, apalagi sesama muslim, kita dianjurkan untuk menjenguk. Yang berikutnya yakni saling mencintai sesama manusia. Tidak boleh ada perselisihan, tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada saling menghina dan mengejek, menghujat, tidak boleh. Harus saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap tenggang rasa, tenggang rasa, tepo seliro, toleransi. Yang keenam, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kalau kita kebetulan dikasih rizki lebih sama Allah, kita dianugerahi sama Allah atau ditakdirkan jadi orang kaya, tidak boleh semena-mena terhadap orang yang lebih kehidupannya di bawah kita, tidak boleh. Berikutnya, sila yang ketiga, yakni persatuan Indonesia. Apa sih sikap atau yang sesuai dengan sila ini? Tara, ini dia. Gotong royong dan kerja bakti. Ikut supaya tidak ada saling iri enae. Dia tidak ikut kerja bakti, sedangkan aku ikut. Nah, harus saling gotong royong dan kerja bakti. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah lain. Unik ya, karena Indonesia itu ada berbagai macam suku bangsa, berbagai macam adat istiadat dan budaya dari masing-masing sukunya. Maka seyogyanya kita mempelajari kesenian dari daerah lain supaya kita mengenal lebih banyak adat istiadat di Indonesia. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia. Tidak boleh kita merasa minder karena Indonesia adalah negara yang berkembang, sedangkan Amerika sudah negara adidaya. Enak ya orang itu Amerika itu tidak seperti Indonesia. Apa Indonesia itu? Tidak boleh. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang kelima, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis dan agama. Kita bersyukur menjadi bangsa Indonesia yang notabene adalah negara yang majemuk. Artinya terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat dan ras dan macam-macam. Yang terakhir yakni tidak membeda-bedakan warna kulit dan suku. Berteman, aku tidak mau dengan si A itu dari Ambon, orangnya hitam, nanti aku ketularan hitam, tidak boleh. Ya, hitam itu tidak bisa nular, ya. Jadi tidak boleh seperti itu, Berikutnya sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap yang sesuai apa ya? Ini dia. Yang pertama, musyawarah mufakat. Setiap masalah jika kita musyawarahkan maka hasilnya lebih maksimal daripada kita pecahkan sendiri. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Kalau orang yang sedang berpendapat dan kita walaupun kita tidak setuju dengan pendapatnya, kita harus tetap menghargai. Apalagi pendapatnya justru yang disetujui oleh banyak orang, maka kita harus menghargai pendapatnya. Kemudian menghargai perbedaan pendapat. Ketika di musyawarah ada perbedaan pendapat dengan kita tidak boleh marah-marah sampai apalagi sampai menggebrak meja. Nah, itu tidak boleh. Harus kita hargai. Setiap kepala manusia itu punya pikiran masing-masing. Pendapat masing-masing. Jadi kita harus menghargainya. Tidak memaksakan pendapat kepribadi kepada orang lain. Gak bisa. Lebih baik itu pendapatku yang betul itu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada, karena menurut banyak orang, menurut satu dengan yang lainnya, itu yang lebih baik yang mana? Nah, itu berbeda. Berbeda pendapat. Menurut kita yang baik yang menurut saya. Tapi menurut dia, ya menurut dia pendapatnya dia. Nah, tetapi ketika sudah disetujui atau dimufakati satu keputusan, maka kita harus mengikutinya. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama. Tidak boleh kita egois mementingkan kepentingan kita sendiri. Aku tidak bisa ikut kerja bakti. Aku itu soalnya kerja aku itu.
dipotong, aku dipecat. Tidak boleh egois namanya, nggih. Harus minimal izin. Nah, misalkan ada yang kerja, minimal izin. Oh, saya ada kerja bakti, lebih mementingkan kepentingan bersama. Yang terakhir, mau menerima hasil keputusan demi kepentingan bersama. Itu tadi legowo, menerima keputusan hasil musyawarah dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu dengan rasa tanggung jawab. Baik, sila yang terakhir yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sikap-sikap yang sesuai dengan sila ini: 1. Berbuat baik dan saling membantu dan gotong royong. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak boleh kita mementingkan hak dulu, tapi kewajibannya nanti sajalah. Tidak boleh, nggih. Kewajiban dulu baru hak. Tidak ada ceritanya hak dulu baru kewajiban, ya. Lah enak lah ya. Kemudian yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Nggih, hak orang lain harus kita hormati. Seperti sama halnya dengan hak kita. Hak kita akan dihormati orang lain. Jika kamu ingin dihormati, maka hormatilah orang lain dulu. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Kita harus menjadi orang yang suka menolong, ya, rendah hati, nggih, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kelima, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Lah ini penting, nggih, tidak melakukan perbuatan yang merugikan, buang sampah sembarangan. Nanti imbasnya semua kena banjir, ya. Atau buang kulit pisang contoh saja, sampean maem pisang, kemudian sampean buang sembarangan. Loh, apa yang terjadi? Orang lewat akan terpleset. Nah, itu tidak boleh, nggih. Itu namanya perbuatan merugikan orang lain. Buanglah sampah di tempat sampah. Yang terakhir, menghukum kepada para pelanggar hukum meskipun kepada seorang pejabat. Nggih. Jadi tidak pandang bulu. Artinya adil. Nggih. Hukum itu harus adil, harus merata. Kalau walaupun si C itu seorang yang rumahnya sederhana biasa, dia kena hukum sama-sama mencuri dengan si A misalkan. Si A juga mencuri tapi dia anak pejabat. Lah yang si C anak orang biasa, hukumannya harus tetap sama karena hukum itu tidak ada pilih kasih. Oke. Nah, berikutnya, kalau kita sudah melakukan semua tadi perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, maka akan terjadi hidup rukun, saling berdampingan, damai, aman, tentram, rukun. Nah, apa kemudian manfaat hidup rukun itu? Nah, manfaat hidup rukun itu yang pertama, menghasilkan komunikasi yang baik. Enak, tidak ada pertengkaran, jadi komunikasinya baik. Coba ada iri-irian, coba ada pertengkaran, tidak akan saling bertegur sapa, ya. Kemudian yang kedua, manfaat hidup rukun lebih harmonis, kehidupan lebih harmonis, berjalan seiringan, ya. Kemudian yang ketiga, kehidupan akan aman dan tentram, tidak ada perselisihan tadi, tidak ada pertengkaran, tidak ada pertikaian, tidak ada ejek-ejekan. Kemudian yang keempat, mempererat tali persatuan sesama bangsa Indonesia, ya, tali persatuannya harus kuat. Zaman dahulu para pahlawan ini bersatu, akhirnya Indonesia bisa merdeka. Nah, coba sekarang seperti itu, lah, maka akan kemerdekaan itu akan awet. Ingat pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Iya, mudah digoyahkan oleh bangsa lain. Kemudian yang kelima, menghindari perselisihan. Kalau bisa kita harus legowo, kita harus menjadi seorang yang pemaaf agar menghindari terjadinya perselisihan, pertengkaran. Yang keenam, lebih banyak teman. Enak kalau kita suka hidup rukun, suka memaafkan, saling menolong, ya. Itu kita akan mempunyai lebih banyak teman daripada orang yang suka bertengkar. G. Yang terakhir, pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya menghargai keragaman suku dan budaya orang lain, orang asing teman kita yang kebetulan misalkan dari Ambon, dari luar Jawa. Nah, seperti itu misalkan, itu kita harus menghargai. Kemudian mau bergaul dengan teman dari suku lain, nggih, ndak pilih kasih dalam berteman. Kemudian
mengutamakan kepentingan umum. Nah, ini adalah pelaksanaan nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari perselisihan. Oke, untuk tugasnya silakan dicermati baik-baik, silakan dibaca, insya Allah mudah tugasnya. Jika kalian tadi mendengarkan atau melihat tayangan video dari awal sampai akhir, apalagi kalau ditambah dengan membaca buku pegangan kalian, ya. Oke, soalnya ada 5, sudah dicatat? Oke, baik. Oke anak-anak, nah itu saja video pembelajaran Bu Eni kali ini tentang materi pengamalan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana? Mudah difahami? Alhamdulillah. Baik, video pembelajaran Bu Eni kali ini berakhir sampai di sini saja ya. Tetap semangat ya belajarnya di rumah. Nggih. Tetap laksanakan sholat 5 waktu, hormati orang tua dan bantu orang tua. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.